mohon maaf sekali banyak dari kita pelaku kita ini salah kaprah ya. Dalam arti warung-warung kopi di Aceh ini kok bulan Ramadan tuh luar biasa, nggak ada tempat parkir, penuh full ya. Ini baru 2 hari Ramadan. Jangan sampai nanti ini lebih rame jamaah warung kopi daripada jamaah salat tarawih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Cendikia dimanapun berada yang sedang menonton Habasuluh ya, podcast Habasuluh untuk episode kali ini. Dan masih di momen Ramadan pastinya. Jadi hari ini kita masih membahas seputar Ramadan ya, dan hari ini kita sudah menghadirkan seorang narasumber yang cukup luar biasa. Ada Ustadz Azwir Nazar sudah berhadir di sini. Bagaimana kabarnya Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kabar baik. Baik, alhamdulillah. Nah, jadi untuk sahabat Cendikia ya yang sedang menonton, Ustadz Azwir Nazar ini adalah beliau ini pernah belajar di Turki selama 5 tahun. 5 tahun. Ustadz ya, 5 tahun, dan beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua PPI Turki di tahun 2016 sampai 2017. Yeah. Oke. Dan beliau juga sekarang sebagai Ketua Umum DPP Iskada. DPP Iskada. Oke, jadi kita hari ini akan berbicara tentang Ramadan ya Ustadz. Yeah. Baik, puasa, tradisi-tradisinya, dan pelaksanaan ibadah puasa. Nah, karena Ustadz Azwir sendiri pernah di Turki selama 5 tahun, di waktu yang cukup lama. Jadi nanti kita akan melihat kondisi di kedua tempat ini ya. Perbedaan dan juga persamaan-persamaannya. Tapi gimana puasa hari ini, baru hari kedua Ustadz? Gimana kondisinya yang dirasakan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah puasa kita berjalan dengan baik. Kita lihat juga suasana aja ya. Suasananya masih terasa puasanya. Insyaallah semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar, insyaallah. Amin ya. Oke, jadi 5 tahun di Turki saat itu. Sampai tahun berapa berarti Ustadz Azwir di Turki? Saya ke Turki awalnya tahun 2013 akhir. 2013. Kemudian sebelum Covid 2019 sudah di Aceh, di Indonesia. Tetapi sampai sekarang alhamdulillah masih sering ke sana. Oke. Kalau orang bilang kalau sudah pernah di Turki, sepertinya memang akan ngangenin ya. Oh gitu. Jadi apalagi suasana bulan Ramadan, terus tempat-tempat yang begitu indah, mempesona. Jadi memang bagi orang-orang yang sudah pernah di Turki merasakan Turki itu seperti negara kedua bagi mereka. Oke, jadi pasti akan kembali lagi. Akan kembali. Oke, jadi pernah merasakan 5 kali puasa ya di sana? Mungkin saya lebih ya. Lebih 5 kali. Oke, jadi lebih 5 kali. Nanti kita akan membahas atau boleh. kita tanya sama Ustadz Azwir gimana puasa Ramadan di sana dan sebagainya. Tapi kita berbicara tentang puasa Ramadan tahun ini di Aceh kayak gitu ya. Ini puasa Ramadan pertama setelah Covid benar-benar kita hilang, rasakan benar-benar kita rasakan hilang gitu ya. Ada nggak perbedaan-perbedaan ya yang Ustadz Azwir lihat nih, kondisi Ramadan di Aceh dari sebelum Covid kemarin ya, dan sekarang setelah Covid? Ya baik, saya mulai ya. Yang pertama, kita kalau melihat Ramadan itu begitu antusias ya. Dulu waktu saya ke Turki, kebetulan kami libur bulan musim panas itu, summer break itu pas selalu kena bulan puasa. Jadi bulan puasa itu 3 bulan itu kita pulang ke Indonesia, pulang ke Aceh, karena merasa bahwa uang kita 3 bulan biaya hidup di sana itu kalau beli tiket pulang ke sini itu sampai ke Aceh. Jadi artinya kenapa mahasiswa-mahasiswa kita tuh banyak yang liburan itu pulang kampung, bukan banyak uang, tapi memang kira-kira biaya hidup di sana 3 bulan itu untuk pulang ke sini sampai, dan di sini bisa ketemu dengan keluarga. Artinya walaupun saya puasa awalnya Ramadan pertama di Turki, tapi biasanya selalu 27 Ramadan itu sudah sampai di Aceh. Jadi hari rayanya di Aceh. Nah, di saat itu saya juga banyak mengunjungi banyak negara. Alhamdulillah salat tarawih kadang dalam setahun bisa beberapa negara, karena suka pergi, kami masih libur, tapi hari rayanya tetap di Aceh. Nah, saya melihat bahwa memang Aceh dari tahun ke tahun luar biasa, terjadi banyak perubahan dari sisi masyarakat,
dari sisi orang yang ke masjid, salat, kebiasaan-kebiasaannya. Dulu saya juga pernah sebelum ke Turki, saya kuliah S2 di Jakarta. Itu juga pernah dulu di Masjid Raya. Jadi bagaimana melihat jamaah yang ke masjid, antusiasme dan sebagainya. Dan sekarang juga kembali ke Masjid Raya di Iskada, kita melihat bagaimana suasana terutama orang-orang yang salat di Masjid Raya dan masjid-masjid sekitarnya. Jadi saya pikir tahun lalu memang suasana Ramadan sudah masuk new normal, di mana di Aceh tidak ada pembatasan-pembatasan yang begitu berarti, pelarangan. Dan tahun ini alhamdulillah semuanya berlangsung dengan suasana yang luar biasa, yang berbeda. Semoga suasana aman seperti ini itu terus terjaga. Kita ketahui kan sebelumnya juga Aceh dilanda oleh, kita pernah tsunami, ya, dulu juga sebelumnya juga pernah ada konflik dan sebagainya. Tentu mendapatkan suasana Ramadan yang aman, damai, itu merupakan satu anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu patut disyukuri. Oke, betul sekali. Dan kalau dari pandangan Ustadz sendiri ya, ini udah sangat-sangat normal lagi ya. Kondisi keramaian Ramadannya, mungkin suasana-suasananya, sholat tarawihnya itu sudah luar biasa baik ya. Kalau dibandingkan dengan Turki, apa sih sisi-sisi yang berbeda suasana Ramadan di Aceh dengan di Turki nih? Ya, pertama tentu puasa ini kewajiban bagi seluruh Muslim, seluruh dunia, umat Muslim memperingati atau menjalankan Ramadan. Yang pertama yang beda tentu dari segi waktu ya. Kalau di sini mungkin 12 jam kita berpuasa, dari jam 5 mungkin lebih 20 sampai bukanya mungkin jam 7 kurang 10 menit ya. Tapi di Turki itu bisa 17 jam. Nah, itu pertama dari sisi waktu tentu ini lebih panjang. Kemudian suasananya, karena Turki ini kan daerah yang dulu menjadi negeri sekuler, sekarang dalam 15 tahun ini baru banyak perubahan. Tentu suasana Ramadan ada sisi positif juga, ada sisi yang bisa kita belajar di sana. Misal ya, saya melihat suasana berbuka puasa itu yang sangat kontras saya lihat di Turki dan juga di negara-negara lain. Tentu Turki di depan Hagia Sophia ada Blue Mosque di Istanbul, itu mungkin tiap hari ada yang buka puasa lebih 10.000 orang. Bagi saya itu cita-cita saya mau bikin di Aceh sekali. Jadi di Aceh kenapa nggak bikin di Masjid Raya itu buka puasa itu 10.000 orang. Orang-orang kampung, orang masyarakat kita tuh bisa buka puasa di sana, tapi jaga kebersihan gitu kira-kira kan. Karena syiar yang begitu kuat, yang begitu besar justru mendatangkan banyak turis yang datang ke Istanbul pada bulan Ramadan untuk melihat orang-orang berbuka puasa. Nah, ini yang menurut saya menjadi hal yang menarik ya. Yang lain sama. Yang kedua, ketiga itu kalau kami di sana karena mungkin kota-kotanya besar, kita suka buka puasa kan di restoran. Jadi menunya restoran. Saya teringat di kampung nih di Aceh, pulang ke Aceh, pingin sore-sore itu beli takjil itu ya. Ada ibu-ibu, nenek-nenek kita, ada mama kita jual-jualan kue itu. Suasana seperti itu sangat kami rindukan ketika di luar. Dan mungkin yang terakhir menjadi perbedaan dan juga menjadi catatan bagi kita, di Turki itu pemerintah menyediakan tempat berbuka puasa di kantor-kantor kecil, kantor-kantor kecamatan. Jadi orang yang tidak mampu, ada di sana juga pengungsi saudara kita dari Suriah, itu bisa datang ke sana mengambil makanan gratis. Nah, di kita peran pemerintah dalam menegakkan, menghidupkan syiar-syiar Islam terutama Ramadan, saya rasakan masih belum terintegrasi dengan baik. Itu yang menjadi catatan saya. Hal-hal seperti itu, tradisi-tradisi buka puasa itu yang malah bikin suasana Ramadan itu jadi lebih terasa gitu, Ustaz ya. Nah, melihat berbicara tadi tentang buka puasa bersama. Nih kalau kita lihat di Aceh banyak juga Ustaz buka puasa bersama, dan kita lihat juga banyak di kafe-kafe. Dan beberapa hari ini kita lihat berita juga ada beberapa daerah di Aceh yang sudah membuat peraturan-peraturan tertentu ya terkait buka puasa bersama di kafe, misalnya pemisahan meja antara laki-laki dan perempuan. Nah, kalau Ustadz sendiri melihat fenomena bukber ya, kalau sebutannya itu gimana nih kalau di Aceh? Ya dulu
kita juga nggak tua-tua kali ya, tapi kan saya dengan Pak Asman dan teman-teman juga pernah muda. Dulu kita memang acara reuni itu, alumni itu ya memang di bukber. Bukber itu jadi semacam apa ya, ajang silaturahmi. Itu oke ya, kita juga berpikir moderat, itu oke satu sisi. Tapi sisi yang lain, jangan sampai momentum Ramadan yang begitu agung, yang begitu indah, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan berbagai macam keutamaan, berbagai macam kelebihan, itu kita hilang. Jadi ada hal-hal yang substansi justru kita lewatkan begitu saja. Jadi satu sisi silahkan bukber, ikut aturan yang ada, tapi jangan sampai lalai di bukber itu, habiskan waktu, kemudian akhirnya jadinya kita salat maghribnya terlambat, ketinggalan, nanti isyanya, nanti tarawihnya dan sebagainya. Jadi momentum Ramadan setahun sekali, kata Rasulullah, andai kata umatku tahu ya apa yang ada dalam Ramadan itu, maka sesungguhnya umatku itu akan mau seluruh hidupnya itu dalam bulan Ramadan. Jadi itu. Yang kedua, saya justru melihat, mohon maaf sekali, banyak dari kita pelaku kita ini salah kaprah ya. Dalam arti warung-warung kopi di Aceh ini kok bulan Ramadan itu luar biasa, nggak ada tempat parkir, penuh full ya. Ini baru 2 hari Ramadan. Jangan sampai nanti ini lebih rame jamaah warung kopi daripada jamaah salat tarawih. Nah, karena kenapa? Kita jangan lupa bahwa kita ini adalah daerah syariah Islam. Semua orang ingin melihat Aceh dengan balutan syariahnya. Apa yang kita banggakan? Kalau misalnya ada orang datang dari luar Aceh sekarang ke Aceh, atau orang dari Malaysia, atau orang dari Jakarta dan sebagainya, melihat apa sih beda puasa di Aceh sama puasa di luar Aceh? Kalau yang kita andalkan warung kopi, ya di Kemang, ya di Medan, ya di Jakarta, di Ring Road dan sebagainya, itu lebih ramai. Malahan kita ketahui tahun lalu misalnya itu setelah tarawih dan buka puasa pertama dibuat di Amerika, di Times Square itu kan, di New York itu kan. Mungkin di daerah-daerah lain misalnya di negeri Cina, mereka udah bikin Ramadan Karim. Jadi menunjukkan bahwa ada diferensiasi masa biasa, hari-hari biasa dengan hari-hari bulan Ramadan. Tapi di Aceh kok orang lihat justru yang ramai warung kopi ini kan. Ini maksud saya, kita nggak nyalahin teman-teman kita yang warung kopi, tapi jangan sampai habiskan banyak waktu. Nah, anak muda nih dari jam 9 sampai subuh sampai sahur di warung kopi, itu sayang sekali saya pikir ya. Jadi disesuaikan gitu Ustadz ya. Jadi kalau memang buka puasa bersamanya ingin di warung kopi atau jenisnya, ya di waktu itu saja gitu ya. Jadi ini tadi sempat disebutkan oleh Ustadz Azwir nih, jam tarawih dan setelah tarawih itu warung kopi penuh. Ini kayaknya ya itu fenomena yang terjadi. Iya, gitu, memang beberapa tahun kita lihat bersama ya. Tentu yang di Aceh pasti tahu. Saya kemarin kebetulan pertama di Masjid Raya Baitur Rahman dengan imam. Jadi imam masjid yang Ustadz Zamhuri Al-Hafiz, setelah salat kami ada yang ngajak ngopi. Ustadz nengok saya, ayo kita ngopi. Pas ngopi pertama nggak ada tempat parkir, kita pindah berapa kali. Pas sampai Masya Allah dari jam 12 itu ada orang yang baru datang, ada orang yang penuh kursinya. Terus apakah kita menghidupkan syiar ini di warung kopi? Gitu kan? Ya, pertanyaan ini kan gitu. Jadi justru sebenarnya, atau ini menjadi tantangan baru bagi kita. Mungkin salatnya apakah harus diselesaikan ke warung kopi? Karena ini daerah syariah tuh. Seharusnya menurut saya adalah pemerintah jangan hanya sekedar memberikan seruan, himbauan. Kenapa masa Covid itu bisa ditertibkan? Misalnya jam sekian harus tutup, harus pakai masker. Seharusnya menurut saya peranata sosial kita ini banyak yang sudah kebablasan ya. Jangankan bulan Ramadan, sebelum Ramadan aja orang di warung kopi main game misalnya. Main game sampai subuh. Besok pagi tidur, sore baru bangun. Itu jadi dan anak muda kita, dan bukan saya di kota tapi di kampung-kampung. Memang di banyak kampung di Aceh alhamdulillah tradisi tadarus, tradisi di masjid menasah dan sebagainya itu masih ada. Tapi maksud saya ini butuh perhatian menurut saya. Jangan sampai jamaah warung kopi itu lebih banyak daripada jamaah masjid. Ini tugas kita bersama, bagaimana teman-teman kita mungkin kalau habis tarawih pulang sebenarnya capek minum kopi kan. Habis itu nanti
i'tikaf dan sebagainya. Ini tentu menjadi perhatian menurut saya ya. Oke, jangan sampai jamaah warung kopi itu lebih lebih banyak dari jamaah tarawih ya. Oke, itu Heeh. pesan dari Ustaz Azir gitu. Nah, kita kembali melihat nih, karena tadi kita udah ngomongin tentang Turki dan Iya. juga Aceh. Nah, Aceh sendiri juga sebagai daerah yang memang menerapkan syariat Islam, dan di Turki juga sebagai negara yang memang mayoritasnya Muslim juga. Nah, suasana malam Ramadan di sana gimana, Ustaz Azir? Memang saya harus jujur ya, saya sampaikan dari beberapa negara yang saya kunjungi pada bulan Ramadan dalam 5 tahun terakhir itu, saya melihat salah satu wilayah yang terbanyak orang salat itu di Aceh. Setelah Mekah, Madinah, itu Aceh. Aceh itu masif orang salat jamaahnya, itu luar biasa. Ya, sampai ke kampung-kampung, alhamdulillah kita sama. Tapi kan kalau Turki negaranya mayoritasnya Muslim, tapi Muslim mereka ini banyak yang terkontaminasi sekularisme. Jadi maaf saya bilang, banyak juga yang mereka nggak puasa. Tapi waktu buka puasa dia dermawan, dia kasih semua makanannya, dia undang kita mahasiswa ke rumahnya supaya kita makan. Kamu kan nggak puasa? Dia bilang gitu, kamu aja maksudnya kan. Salat, salat. Habis hari gel salat gitu kan, kira-kira kan. Jadi dia bilang, sen kamu aja gitu kan. Apakah dia nggak bisa lagi doa atau apa itu nggak tahu kita. Tapi paling tidak bicara dengan membandingkan Turki dengan Aceh, tentu dalam hal ini kita positif Aceh lebih bagus alhamdulillah. Tapi memang sisi kedermawanan, sisi kesalehan sosial, memberi, sisi sedekahnya, sisi sosial itu Turki lebih besar dari kita. Mereka kalau melihat orang yang kayak sekarang misalnya ada mungkin 5 juta lebih pengungsi Suriah ya, Irak dan sebagainya yang ada di Turki. Itu penceramahnya cuma bilang, hari ini kita puasa mencontoh Rasulullah SAW. Rasul ada kaum Ansar dan kaum Muhajir. Rasulullah sebagai kaum Muhajirin, orang-orang Madinah sebagai Ansar. Siapa yang menolong orang-orang Suriah itu sama seperti Rasulullah menolong orang-orang Muhajirin saat itu. Jadi artinya setelah itu tutup pidatonya, tutup ceramahnya. Besok berbondong-bondong orang Turki itu memberi makan, mengeluarkan semua makanan itu untuk orang berbuka puasa. Nah, Aceh dengan konteks syariat Islam menurut saya ya, itu perlu satu kekhususan dalam pengertian bahwa ada skenario ya, ada visi yang kita ingin giring ini. Kita harus menghalau masyarakat itu maunya seperti apa dengan konteks syariat. Tentu kita nggak menyebut teman-teman yang di warung kopi itu tidak syariat, tapi maksud saya suasananya. Contoh saya sampaikan tadi buka puasa di Turki, di negeri sekuler saja yang orang-orang begitu bebas, dia boleh buka warung-warung, bar-bar boleh buka. Tapi ketika buka puasa ada semacam prakondisi ya, prakondisi dari pemerintah, dari stakeholder, sehingga orang-orang merasa wah ini suasana puasa banget, kangen gitu. Ada orang-orang di sekitar kampungnya dia bawa tikar, dia bawa makanan, lagi jak meramin, lagi jak mulut, nya nggak buka puasa di Turki. Jadi menurut saya di Aceh dengan undang-undang pemerintahan Aceh nomor 11 dengan kanun tentang syariat Islam, dengan ya berbagai stakeholder kita punya dinas syariat Islam, punya banyak lembaga-lembaga, ini harus mendorong ada suatu prakondisi suasana sehingga orang-orang datang ke Aceh itu wah ini beda nih, ini spiritual journey banget gitu kan. Jadi menurut saya itu harus dilakukan. Jangan nggak perlu semua kita contoh Jakarta lah. Model kafe di Jakarta, model kafe di Bandung, ngapain bawa ke sini? Kita punya bikin sendiri dong yang bernuansa syariat, yang makanannya kulinernya enak. Ini sekarang kan tidak fair menurut saya. Teman-teman kita dari luar, katanya atlet kemudian balap sepeda saya lihat ya untuk membangkitkan ekonomi UKM kreatif, tapi nggak pakai jilbab, tapi pakai celana pendek, itu kan tidak fair. Seharusnya ini ada kearifan lokal aja. Kita ke Bali aja, kalau teman-teman sering ke Bali, coba lihat ketat sekali peraturan. Di Aceh kenapa nggak bisa diterapkan? Jadi menerapkan syariat Islam dengan aturan-aturan yang baik, dengan aturan-aturan yang edukasi, itu bukan berarti kita menjadi muslim yang ekstrim, tapi ada fair loh. Jadi ada diferensiasi. Orang ke Aceh itu, wah saya mau tarawih di Aceh beda suasana dari berbuka, dari salat tarawih, dari suasana masyarakatnya, dari itu menurut saya harus kita hadirkan sehingga betul-betul syariat Islam itu
menjadi menjadi hidup dalam masyarakat. Jangan hanya sekedar seremoni, pidato gitu-gitu kan. Jadi saya berpikir kayak gitu. Mohon maaf nih kalau ini ya. Iya, jadi pertimbangan bersama ya, sahabat cendekia juga. Nah, dari beberapa tahun belakangan juga sebenarnya Aceh sedang menggalakkan wisata religi di bulan Ramadan gitu, Ustaz ya. Jadi harusnya memang momen-momen Ramadannya itu tidak hanya di momen ya sholat tarawih berjamaah, kemudian dan lain-lain, tapi ada momen-momen lain yang memang diminati gitu ya, gitu. Seperti buka puasa bersama yang misalnya diselenggarakan yang seperti Ustaz Azwir bilang di masjid-masjid gitu ya. Kayaknya masih agak kurang sih kalau di kampung-kampung masih ada ya. Jadi di kampung-kampung ada orang merepe uang, misalnya nanti biasa puasa-puasa di atas 20 itu ya. 17 Ramadan sudah mulai 21, 22 itu di kampung-kampung orang merepe, kemudian ada yang bagi kuahnya dimasak, itu masih ada. Tapi maksud saya kita harus bikin sesuatu yang lebih masif. Gitu loh. Dan itu dibikin di Banda Aceh. Karena Banda Aceh ini kan sebagai miniatur ya, sebagai ikon, sebagai ibu kota syariat. Apa sih yang mau kita lihat beda dari Banda Aceh itu? Nah, saya terus terang ya, saya cita-cita saya pengen di Masjid Raya itu ada orang yang buka puasa 10.000 orang. Orang yang tidak mampu, orang pedagang, saudara kita ini baik dari pokoknya buka puasa rame-rame ke Masjid Raya, kemudian sholat jamaah rame-rame, itu efeknya besar sekali. Dan sebenarnya turis-turis dunia itu pingin yang seperti itu, yang beda. Kalau yang sama di kampung dia lebih banyak, lebih hebat gitu kan. Jadi ini menurut saya memang ini budaya. Warung kopi itu juga budaya. Dulu kalau kita lihat warung kopi kita biasa, kemudian waktu tsunami banyak rehab rekom, banyak teman-teman yang datang, jadi seperti kafe, kemudian tambah wifi-nya. Sekarang sudah model terbuka, katanya panas kalau kecil, bikin warung kopi yang besar nanti muat 1.000 orang, 2.000 orang, jadi suasananya hidup. Nah, tapi ini yang jangan ditinggalin. Oke, sekarang ada musala, oke sekarang ada balai tempat salat, tapi suasana Ramadan, suasana keislaman itu juga harus kita hadirkan ke dalam kafe-kafe kita, ke dalam warung-warung kopi kita. Jadi tidak menyalahkan, tapi maksud saya sayang sekali Ramadan ini setahun sekali. Kita Ramadan itu kan artinya membakar ya. Ramadan itu makan. Jadi kalau ditambah alif nun itu superlatif, maknanya membakar apapun. Jadi nomenklatur itu dipakai bahwa Ramadan maksudnya Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mencucurkan rahmat ampunannya yang begitu besar. Jadi sia-sia dong. Sayang sekali Ramadan ini kalau hari-hari kita tuh berlalu dengan sia-sia. Jadi saya pikir Aceh sebagai daerah Islam, kemudian di bulan Ramadan juga ada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kan para malaikat turun semua ke langit bumi ini, turun semua. Warruh itu kan. Ruh itu kan bukan ruh, tapi maksudnya itu adalah panggilan untuk Jibril. Jibril itu setelah memberi wahyu kepada Rasulullah, setelah itu kan nggak pernah lagi turun beliau, ya, malaikat Jibril turun lagi waktu pada saat malam Lailatul Qadar. Itu didoakan. Urusan-urusan kita mau perubahan itu Ramadan. Satu lagi pesan saya adalah jangan sampai bulan Ramadan itu kita menjadi malas-malesan. Alasannya malam ngopi, pagi tidur, siang tidur sampai sore gitu kan. Menjaga puasa. Padahal perang Badar, penaklukan, malahan kota Banda Aceh ini kan dulu bulan Ramadan didirikan kan. Kemudian juga Indonesia merdeka oleh Soekarno hari Jumat itu kan juga bulan Ramadan. Artinya momentum-momentum besar, hal-hal yang fundamental terjadi dalam bulan Ramadan, dan kita harus memanfaatkan Ramadan untuk hal-hal yang besar seperti itu. Jangan hanya hal-hal kecil, bagi-bagi takjil, bukan nggak boleh, tapi banyak hal yang besar yang bisa kita lakukan gitu. Oke. Jadi kalau menurut Ustaz Azwir nih ya, apa sih kira-kira kendalanya gitu ya? Kenapa tuh di Aceh tuh belum bisa diselenggarakan misalnya seperti ya tradisi buka puasa bersama yang cukup masif itu tadi lah kayak gitu ya? Mungkin ada kendala yang kira-kira kita lihat yang menjadi makanya nggak terwujud gitu. Kalau saya mohon maaf ya, saya memang agak belak-belakan kalau ngomong ya. Jadi kalau saya lihat pemerintah kita itu seperti autopilot. Autopilot itu naik ke pesawat ditekan tuh udah pas di radar naik. Jadi di Aceh seperti tidak ada pemimpin. Menurut saya ya, karena ya udah kita menjalani kehidupan ritual seperti biasa. Seharusnya pemimpin itu harus punya visi yang kuat. Kita mau kemana nih arah kita? Apa yang mau kita targetkan Ramadan ini? Oke, aman, oke, tertib. Itu kan hal-hal yang apa namanya, yang sangat prosedural. Tapi ada sesuatu hal yang
begitu kuat dirasakan oleh masyarakat, oleh adik-adik kita, oleh generasi setelah kita ini, bahwa Ramadan di Aceh tahun ini berbeda gitu loh. Ada, ya tidak mesti buka puasa ya, mungkin ada kita mau bantu santunan untuk seluruh anak yatim yang ada di Banda Aceh, yang ada di Aceh Besar, yang ada di Aceh. Jadi ada pergerakan seperti saya katakan tadi, Turki membuat posko buka puasa di hampir setiap kampung. Itu dari pemerintah. Orang-orang kaya yang mau silahkan. Jadi orang yang tidak punya, karena kan kita harus ketahui puasa ini kan mendidik bukan saleh pribadi tapi juga saleh sosial. Betapa banyak orang-orang susah di tengah-tengah kita. Mana peran pemerintah? Itu loh, puasa kan mendidik ke sana. Ada yang mengakomodir ini. Orang ada lebih rezeki, dia mau kasih kemana, mau nitip kemana. Ada lembaga 1, 2, oke. Tapi kalau pemerintah bisa menjalankan, bisa menjadi leader di tengah-tengah masyarakat, gerakan-gerakan besar yang bisa kita lakukan itu akan lebih optimal. Saya pikir peran pemerintah terus ada, jangan hanya ya malam pertama memberi sambutan, setelah tertib, jadi harus lebih substansial. Saya berpikir seperti itu ya. Ya, menjangkau kegiatan sosial yang lebih luas iya, gitu lebih ya. luas Mungkin gitu, selama ya. ini ya individual atau komunitas-komunitas ya tidak bisa menjangkau seluruh masyarakat yang ada gitu, Ustaz ya. Oke. Baik, ini berhubung waktu kita juga sudah semakin sedikit nih, Ustaz. Harapannya ya, ini masih ada 28 hari lagi puasa. Insyaallah ya. Apa yang masih bisa kita lakukan bersama untuk lebih menghidupkan lagi suasana Ramadan di tahun ini? Ya, pertama saya pikir Ramadan ini jangan jadi alasan untuk malas-malasan. Kita di kampus nih, kaum cendekia ini juga jangan hanya asik di kampus saja gitu kan. Jadi bagaimana teori-teori yang kita tulis di jurnal, penelitian-penelitian kita yang ada di Seabrek ini, jangan hanya menjadi bahan akademik. Jadi bagaimana itu menjadi lebih substansial, lebih menyentuh, lebih dirasakan manfaatkan oleh masyarakat. Bagaimana pergerakan mahasiswa ini memberi teladan. Mahasiswa ini oleh kampus seharusnya diturunkan loh bulan Ramadan ini, apalagi ini di UIN kan ya. Ini UIN kan ya. UIN ini menurunkan seharusnya juru-juru dakwah ini kan ke tiap-tiap ke masjid, tiap-tiap menasah, kemudian dia mengajarkan anak-anak, mengajarkan sosial, ada gotong royong massal, banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan di bulan Ramadan ini. Jadi jangan seolah-olah Ramadan ini kita nggak bisa apa-apa, justru dulu Ramadan ini harus lebih produktif. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya berulang-ulang, terutama adik-adik muda, Ramadan ini juga momentum kita belajar. Ramadan ini adalah madrasah ya, ujian. Jangan kalau yang suka nulislah bulan Ramadan ini ya. Jadi ada buku yang diterbitkan. Jangan alasan Ramadan ini nggak bisa, ini waktunya singkat, capek Pak, nggak sahur, lupa kan di kampus kan seperti itu biasanya kan. Jadi jadikan Ramadan ini betul-betul ada sesuatu hal yang fundamental yang kita lakukan, dan kita jangan lupa berdoa semoga suasana Ramadan seperti ini itu terus terpelihara sampai akhir. Dan terakhir mungkin di masjid-masjid, anak-anak muda terutama kita mengajak, saya juga saling menasihati, mari kita jaga kemakmuran masjid sampai akhir Ramadan. Jangan nanti orang datang ke Aceh melihat kok warung kopinya lebih ramai ya, padahal di samping masjid. Iya, benar. Nah, jadi ini adalah sebuah kekhawatiran dari kita semua. Semoga Ramadan ini betul-betul memberi makna, menjadi madrasah bagi kita, menjadi universitas, sehingga setelah Ramadan ini kehidupan kita menjadi lebih baik. Ya, kita tahu Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan qama Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan. Biasa qama itu menghidupkan iqamah dengan salat. Qama salat, ini qama Ramadan, artinya menghidupkan malam-malam Ramadan bukan berarti menghabiskan bercangkir-cangkir kopi, tapi perbanyak ya dengan membaca Al-Quran, perbanyak dengan berzikir, belajar ilmu pengetahuan, ikut majelis-majelis zawiyah-zawiyah yang ada, sehingga suasana Aceh akan lebih baik, suasana generasi kita akan lebih banyak perubahan, dan itu akan berimplikasi semua pada Aceh yang kita cintai bersama. Tanpa itu saya pikir tidak bisa mengharap pemerintah saja. Tentu di kampung-kampung kualitasnya kita perbaiki. Insya Allah kalau bersama-sama, dulu kata Pak SBY,
kita pasti bisa. Kira-kira Oke, gitu. kita pasti bisa ya. Ya. Jadi berbagai lini ya, Iya. dari masyarakat, pemerintah dan semua sektor juga ikut Ikut. Ya. memeriahkan, dalam arti memeriahkan, menghidupkan Ramadan ini gitu Ustadz ya. Bukan memeriahkan seperti yang Ustadz bilang tadi ya di warung kopi gitu ya sampai subuh. Oke. Jadi fenomena yang seperti Ustadz Azwir katakan tadi bahwa ya jamaah warung kopi itu lebih banyak. Ini masih hari puasa kedua. Jadi sahabat cendekia dimanapun berada yang mungkin oke, ini udah ya, ini masih ada 28 hari, kita perbaiki sama-sama ya. Sebentar boleh dong ke warung kopi, nggak apa-apa. Jadi maksudnya mungkin pengen ngopi dari pagi sebentar pulang tarawih boleh Ustaz ya. Boleh sebentar. Yang kita juga manusiawi lah kan, ketemu kawan sebentar, tapi jangan sampai berjam-jam, kasihan deh gitu kan. Jadi ada target yang harus dibikin. Jadi 28 hari itu betul-betul ada target pribadi kita, misalnya nih ya, gue ini mau tamatkan Quran misalnya 2 kali atau 3 kali atau sekali, terus kemudian apalagi nih saya harus nulis misalnya 30 artikel sehari ada satu, atau saya nih harus membangun donasi atau mengajar atau apa. Jadi jangan berlalu begitu saja gitu ya. Jadi karena kan kita juga nggak tahu umur kita, kesehatan kita. Tahun ini kita bisa puasa dengan nyaman, dengan aman. Nggak tahu ke depan ada resesi ekonomi mungkin, apa yang terjadi kan. Jadi ini mumpung lagi aman ya, lagi kondisinya baik. Insya Allah kita juga perkuat silaturahmi, tidak mesti harus menghabiskan waktu berjam-jam. Mungkin juga di masjid, juga di tempat-tempat kajian, di tempat-tempat kegiatan sosial, amal, melihat saudara-saudara kita yang membutuhkan di daerah-daerah di pelosok. Itu anak-anak muda kita dorong terus, anak-anak yang apa namanya, yang mahasiswa ini betul-betul jadi contoh teladan lah. Sekarang orang mata tertuju kepada kita semua. Kalau anak muda Aceh, mahasiswa Aceh itu ya maaf kita bilang ininya di warung kopi, terus gimana masa depan kita? Saya dengar dari rektor kita di UIN beberapa waktu lalu, kita ada diskusi dengan 3 rektor, Unsia, Unimal dan rektor UIN. Ada fenomena yang sangat miris ya, bagaimana sekarang anak-anak kita itu sebenarnya, adik-adik kita ini banyak sekali waktu habiskan di warung kopi sampai begadang, pagi tidur. Secara akademik mereka oke, tapi kesehatannya banyak yang gagal, terutama di ginjal dan sebagainya. Ini kan generasi kita, ini saudara kita, ini teman-teman kita, ini adik-adik kita, bukan orang lain. Justru kita memberikan autokritik seperti ini supaya mungkin ada yang mendengar ini menjadi sebuah catatan baru, pandangan baru. Semoga ini menjadi manfaat dan Ramadan kita menjadi berkah insya Allah. Amin ya, dan kita mengharapkan perubahan bersama-sama ke arah yang lebih baik pastinya, dan semoga 28 hari lagi Ramadan bisa diisi dengan hal-hal yang sangat baik ya Ustadz. Oke, demikian podcast kita hari ini. Terima kasih banyak Ustadz Azwir sudah berbagi pengalamannya ya. 5 tahun di Turki dan juga pengalaman Ramadan yang kita rasakan di Aceh, kita share bersama, dan semoga menjadi hal-hal yang dapat diambil sebagai pertimbangan dan juga hal-hal yang bisa dimanfaatkan gitu ya. Jadi energi positif. Dari energi untuk menjalankan Ramadan tahun ini menjadi lebih baik pastinya. Dan untuk sahabat cendekia yang menonton, terima kasih banyak dan juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhirnya saya dan juga Ustadz Azwir pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.